Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Hai, selamat hari Senin semuanya. Mas Vicky hari ini menemani saya. Dan saya tentu saja akan menemani Anda semua di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini kita punya beberapa tamu yang akan kita ajak berbincang. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu. Yuk untuk membahas berita-berita yang hot tentu saja. Apalagi berita-berita yang muncul di akhir pekan kemarin ya. Di pojokan itu baik itu dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa berita yang hot ini dari kemarin ya, beritanya hot itu adalah ketika Medina Zain itu ditagih sama Rachel V-nya. Bukan Rachel V. Iya. Jadi Medina Zain ini kan dikenal sebagai pengusaha kosmetik gitu ya, punya klinik kecantikan. Terus dulu tuh sempat dia viral itu gara-gara dia waktu pernikahannya rame ngundang banyak artis kan, ada Raffi dan lain sebagainya. Dan terakhir yang rame dari Medina Zain ini adalah dia punya perselisihan kasus hukum dengan Irwansyah dan Saskia Sungkar begitu ya. Nah ini yang rame hari kemarin itu adalah ketika Medina Zain itu lagi update Instagramnya gitu ya. Tiba-tiba di bawah Rachel V-nya nagih transferan. Kayaknya Rachel V-nya ini jual tas ke dia gitu, tapi ya Medina Zain transferannya belum masuk. Padahal transferannya itu harusnya dari bulan Maret, tapi baru dicek sama Rachel V-nya di bulan Agustus ini. Wow, ya gitu ya. Ada netizen yang komentar, aku kalau dapat transferan segitu ratusan juta, ya aku langsung cek ya kan, bukan ngeceknya baru bulan Agustus gitu. Tapi kemudian habis itu diklarifikasi sama Rachel V-nya gara-gara dia komen di postingan Instagramnya Medina Zain kan rame netizen. Terus akhirnya dia bilang, alhamdulillah udah dibayar katanya gitu. 23 Maret, MZ menawarkan diri membeli tas aku harganya 380 juta. Pertengahan April aku kasih bukti bayar, aku nggak cek masuk apa belum. Luar biasa kan, mungkin saking banyaknya angkanya gitu, jadi kayak dicek ya kayak. Lalu dibayar berkah, akhirnya di ya itu hari bulan Agustus itu ini transferan belum masuk, gitu kan. Transferlah pakai M-Banking karena ada limitnya 100 juta. Besoknya kalau kata Medina Zain aku ketiduran, lupa ya kan. Jadi baru masuk 100 juta tapi akhirnya semuanya sudah lunas. Nah yang menarik adalah setelah ini klarifikasi muncul dari Citra Kirana. Bunyinya begini, alhamdulillah ya Rachel V-nya udah lunas. Yang aku kapan nih dilunasin? Astaga. Ya aku juga dikasih bukti transfer tapi ternyata nggak masuk uangnya. Ini bulan apa? Ini orang-orang hebat sekali loh, ditransfer nggak dicek uangnya masuk atau enggak ya? Banyak banget kali ya. Nah ini kemudian rame. Nah gara-gara dua ini kasus ini ada lagi yang menimpali ya, yang namanya siapa sih? Marisha Icha gitu. Aku tuh sampai ngeliat ini siapa sih Marisha Icha ini, tapi aku lihat dia lagi latihan menembak gitu. Wow serem ya. Terus dia bilang, dia cerita panjang deh walaupun dengan inisial MZ gitu ya. Nih dia bilang MZ ini memang sering tuh katanya gitu. Itu brand ambasadornya sering dikasih tas, tapi tasnya juga tas KW. Kalau ada yang ulang tahun juga dikadoinnya tas KW. Apalah segala macam itu dia cerita ya gitu ya. Sekali-sekali posting gibah boleh ya, kasihan tahu orang-orang yang dibohongin katanya gitu. Jadi dia menuduh si MZ ini, ya entah itu siapa MZ, ada fotonya tapi ya. Itu kalau, kan pernah ya, Medina Zain ini pernah memang waktu itu juga berselisih sama Nikita Willy. Ya kan Nikita Willy pernah jadi brand ambasadornya. Terus tiba-tiba Nikita Willy dianggap bukan prestasi karena dia buka klinik sendiri. Medina Zain marah karena udah selain dibayar juga kamu kan sudah aku kasih tas gitu kan. Itu tas. Ada gambar tasnya yang diposting sama si siapa namanya? Si Marisha Icha tuh yang hijau ada nggak yang hijau? Nah ini ya dibilang, nih barangnya yang dia kasih ke artis tapi KW banget, shy katanya gitu ya kan. Terus ada lagi sandal juga apalah semuanya. Aku nggak tahu guys karena aku nggak punya tas kayak gitu. Ya, aku jadi nggak tahu yang mana yang benar apa yang enggak gitu ya. Tapi tanggapannya Medina Zain sih malah justru ya kan itu dia bilang kan nulis, aduh udah netizen gak usah ikut campur deh karena kan kalian gak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tetapi ada satu orang kayaknya yang akan disomasi sama Medina Zain, yaitu si Marisha Icha ini karena kayaknya dia
ini siapa sih nih orang kok tiba-tiba ada ikut campur gitu ya. Menariknya lagi, si Citra Kirana juga sempat bikin Instastory. Instastory-nya diduga menyindir mengenai KW-KW-an ya. Jadi dia pakai kacamata, dia bilang ini kacamata temennya. Tapi ini bukan KW-KW loh, terus temannya di sebelah juga gitu. No KW-KW ya gitu. Kita lihat. Ya ampun, aku niruinnya berlebihan ya. Oke, lanjut. Coba kita lihat komentar netizen. Bunyinya adalah netizen. Cepat kaya, oh pantes cepat kaya licik ternyata. Iya kan, belum tahu loh. Siapa tahu. Kalau yang kasusnya Medinasin juga pernah. Medinasin, siapa Saskia Sungkar juga pernah. Jadi Saskia tuh sempat cerita sebelum ada kasus hukum dengan Irwansyah itu yang dilaporkan sama Medina, itu memang Saskia mengatakan komunikasi Saskia sama Medina agak terputus gara-gara Saskia beli tas dari Medinasin, ternyata tasnya KW. Makanya si Saskia minta itu dibalikin duitnya gitu. Nah sejak itu komunikasi mereka tidak selancar biasanya gitu. Nah gara-gara si Saskia ngomong itu, dulu sempat si Medinasin ini kesel. Kenapa sih ngomong itu nggak ada hubungannya sama kasus? Gara-gara kamu ngomong begitu, hey, toko online aku yang jual barang-barang branded second itu jadi sepi karena orang jadi ragu-ragu. Itu pernah ya, itu tahun lama lah. Saskia belum melahirkan ya waktu itu, belum punya anak juga, belum hamil. Ini ada lagi komentar netizen, pantesan dulu mah iri lihat umur segitu udah sukses, taunya nipu ya. Astagfirullah, kita nggak tahu ya, nanti aja komentarnya. Lanjut berikutnya, berawal dari nagih utang sampai akhirnya membuka ke berbagai hal katanya gitu. Ya lanjut, hobi banget ke Polda katanya gitu. Gak ada yang sen ke situ ya. Makanya Mbak M jangan sembarangan fitnah orang, akhirnya kena balasannya kan katanya gitu. Aduh, ya lanjut berikutnya. Pokoknya rame lah komentar netizen. Kita pernah sebenarnya kita sih sering wawancara Medinasin ya. Kita juga pernah lihat koleksi tasnya. Banyak tasnya itu dibilang di rumah ini ada, di rumah itu juga ada gitu. Terus kita tanya, gak tahu, aku nggak tahu, aku tuh nggak pernah punya tas itu. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya bagus, berat itu, bagus, jahitannya rapi. Aku pernah tanya, ini tas banyak banget, kalau udah banyak ini biasanya diapain? Memang disimpan saja atau dijual gitu ya? Ini jawabannya, kita lihat. Jadi gimana sih kalau misalnya beli tas gini, terus misalnya udah lama nih, dijual atau disimpan? Dijual. Dijual. Kalau misalkan bukan udah bosan sih, kayak udah, kalau suami aku tuh kayak nggak boleh numpukin barang gitu. Kalau rumah berantakan gitu, kayak baju-baju aku juga kalau udah numpuk kasihin aja atau enggak garage sale gitu, kayak nggak suka barang banyak di rumah. Yang kasus jual tas yang KW sama Saskia Sungkar itu, Medinasin menjelaskan bahwa tas yang dia jual ke Saskia Sungkar itu adalah juga tas titipan dari temennya yang titip jual ke dia, karena dia kan memang online jual branded second gitu ya. Tapi belum dicek authentication-nya, keasliannya, jadi kelolosan gitulah. Tapi memang ya itu salah satu resiko kalau punya online untuk second branded gitu ya. Kita harus jeli-jeli untuk mengecek apakah itu otentik atau enggak. Ya ini mungkin gak ada hubungannya, tapi ya itu kurang lebih kalau aku lihat di Instagram sih banyak yang kayak gitu, kelolosan fake gitu. Karena fake zaman sekarang itu mirip banget sama aslinya. Katanya, aku juga gak tahu. Ya kan. Jadi aku nggak pernah beli bohong, aku juga sering beli second. Yang berikut berita yang hot adalah ini dari Ijong dan Dena. Kan kemarin sempat sudah ada update-nya ya bahwa Dena itu akhirnya menggugat cerai Ijong. Sebelumnya juga ada gugatan KDRT dari Dena. Ini ada postingannya Dena juga di hari-hari kemarin ya, postingannya Dena tentang, dia bilang mengutip quote bahwa ya, every person has the right to be happy and no one has the right to take it away, katanya gitu ya. Merelakan kesedihan tentang kebahagiaan yang tengah menanti, semua yang terbungkus dalam deretan kata-kata. Bangkitlah karena kamu berhak bahagia, begitu. Nah tadi pagi gitu ya, omnya Ijong yaitu Benny Contoh yang kemarin sempat membuka bahwa pasangan Ijong dan Dena akan segera bercerai, itu memberikan komentarnya karena kayaknya banyak orang yang menghubungi Benny Contoh untuk ditanya komentar akhirnya Dena kok menggugat cerai. Benny Contoh secara garis besar mengatakan bahwa dia tidak mau berkomentar lagi, takut membuat keruh karena sudah terjadi mediasi dan mereka berdua sepakat untuk berpisah secara baik-baik gitu ya. Dan Benny mengatakan bahwa kehadirannya ini justru untuk mendamaikan, membuat semuanya menjadi lebih baik. Begitu. Walaupun yang namanya perceraian gak ada yang rasanya enak, gak enak tetep ya. Oke. Nah kalau yang berikut ini ada kisah apa? Ada Selin dan kita undang adiknya yang bernama Audrin. Ini uniknya adalah adiknya ini wajahnya beda, jarang tersorot, tetapi adiknya ini dekat sekali dengan anak-anaknya Selin. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.
Celine Evangelista, artis berusia 29 tahun yang menikah dengan Stephen William pada November 2016 dan dikaruniai 2 anak ini 11 Agustus kemarin merayakan ulang tahun sang suami bersama anak-anak, lalu netizen menyebut senang melihat mereka rukun dan bersatu kembali. Sebelumnya, rumah tangganya diisukan bermasalah karena postingan sepupu Celine, Marissa Brigita, yang menulis tagar menolak perceraian pada foto Celine, serta Celine mengaku sedang pisah rumah dengan Stephen dan saling unfollow Instagram. Celine yang pernah berseteru dengan ibunda tahun 2016 lantaran tidak mendapat restu saat menikah dengan Stephen, namun Januari lalu bertemu dan menangis di pelukan ibundanya ini 3 Agustus kemarin memposting tentang toxic parent atau istilah untuk orang tua yang tidak memiliki empati kepada anaknya sendiri. Sulung dari 5 bersaudara ini mempunyai adik bernama Audrine Helena yang kerap membantunya menjaga anak, namun netizen mengira adiknya adalah Marissa Brigita yang ternyata hanya sepupu. Mengapa Celine dan Stephen masih pisah rumah walaupun sudah berdamai? Dan bagaimana hubungan Celine dan Audrine? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Mungkin belum tahu aja caranya gimana. Kita sudah bersama Celine dan Audrine ya. Ini aku mau tanya dulu, Audrine, kamu ini saudara kandung satu ibu satu bapak atau beda bapak atau gimana sih? Kalau beda kandungan tuh alamatnya di mana? Maksudnya Aku iya, bingung jadinya. kandung tuh kan ada yang beda ibu beda bapak, tapi kandung tetap gitu. Iya. Kamu yang sama ibu bapak ibu sama kan? Ya sama aja lah. Sama. Sama. Tapi kamu ngerasa suka aneh kan, kamu beda gitu loh sama dia. Dia mungkin lebih mirip induknya, kalau aku lebih mirip jantannya. Iya, lebih mirip bapaknya, kamu lebih mirip ibu ya. Dulu sempet waktu kecil suka gini gak sih? Kok aku beda sih gitu? Sempet gitu. Waktu masih kecil iya, waktu masih kecil iya. Cuman habis itu tuh kayak udah kebiasaan gitu. Sering Karena dibully orang gak gara-gara gitu? Dia apa lagi? Mau nangis ya gitu? Enggak. Dibully tuh nggak pernah. Cuman tuh emang gimana ya? Kalau dulu malah lebih di sekolah sih, ya kan? Karena itu kita selalu dimasukin sekolah bareng, cuman beda kelas. Tapi kelasnya selalu samping-sampingan. Terus kadang aku tuh bukan yang dari kecil tuh nggak pernah bilang kan kalau dia itu kakak aku. Tapi dia yang bilang. Adik gue di sebelah. Ntar ada orang ngeliat gitu dari jendela. Yakin lah dia lo? Gitu. Terus kayak iya, dan ada tuh teman-temannya dia dulu masih kayak, masa sih ada Celine? Masa sih ada Celine? Lalu kamu perasaannya gimana? Dulu kayak ya awal-awal mungkin jujur agak aja deh, sedih. jujur aja. Mungkin awal-awal dulu, enggak, tapi serius, awal sedih, habis itu kayak ya udah. Awal-awal sedih, lama-lama Awal sedih karena kan people kan kayak, kok lo bisa sih? Dia kok bisa sih putih banget, lo bisa kayak gini gitu. Gitu ya, sih, itu cuman kita habis nggak itu pernah kayak tahu ya terjadinya bener kan ya bapak ibu. Kalau dulu aku diajarinnya kayak gini, kalau buat menjawab dulu yang ngajarin tuh nenekku. Udah kalau ditanya bilang aja waktu bikin apa lampu lagi mati. Ya ampun. Tintanya apa dia itu? Dari tingginya aja udah beda kan. Iya, dan kamu tinggi banget. Kamu dapat tingginya kali ya dari bapak ya. Iya, kalau aku juga tinggi cita-citanya. Iya, bagus. Ya, oke. Baiklah. Coba kita lihat kompilasi kebersamaan Audrine sama anak-anaknya Celine, deket banget gitu ya. Ini, aduh. Celine, kamu emang suka gitu ya ngerjain adik kamu buat ngerjain pekerjaan kamu. Karena tau gak sih, dia itu emang pinter, bedanya sama aku. Kalau aku pinternya bohong, ya kan? Kalau dia pinternya dari sisi pelajaran, dia tuh jago, pinter. Kalau aku, misalnya harus pulang kerja nih, terus harus ngurusin anak belajar sekolah atau apa, bisa sih Kak. Tapi kalau lama-kelamaan kan jadi emosi juga gitu kan. Kalau dia tuh lebih telaten. Kalau di sekolahan tuh dia emang jauh lebih pintar. Waktu kita masih sekolah bareng kan, dia emang jauh lebih pintar di sekolah. Dia ketua ospek malah. Serius? Ketua ospek. OSIS? Ketua OSIS. Kayaknya kayak ketua ospek tuh cocoknya kamu kayaknya dia OSIS. Kalau dari sini aja udah kelihatan gitu kan. Dia tuh kayak salah ospek lo bener. Iya bener. Gue ketua ospek, dia ketua OSIS. Berarti kalian beda berapa tahun sih cuman? Satu tahun. Berarti deket banget dong ya. Oke, 3 hal yang menggambarkan Celine selain baik yang orang lain nggak tahu tentang Celine. Ribet. Ya Allah, gue pikir tadi baik loh semua. Kan katanya nggak boleh baik. Iya, selain baik lah, Selain baik pasti ini lah. gue kasih ini. Ribet. Gak bisa diem, selalu rame. Oh, dia nggak bisa. Ribetnya tuh kayak gimana contoh? Ribetnya itu ya sebenarnya sih cuma contoh kayak misalnya mau sama anak-anak nih, lu main sama anak-anak. Ntar habis itu kayak
ya gue mau main tapi gue nggak bisa main nih. Ya karena gue harus pergi sekarang. Jadi kayak labil ntar gitu habis ya, itu aku harus labil kayak ya. ntar dia langsung Drin. Padahal aku lagi di mana gitu. Drin please sekarang sini ambil anak-anak. Please gue harus berangkat kerja sekarang dan aku harus muter-muter ngejarin anak-anak kayak ayo. Dan yang paling susah yang mana nih anak? Pasti yang laki-laki ya? Karena Sekarang mereka lagi yang laki-lakinya. aktif gitu kan? Iya, sekarang lagi yang laki-lakinya. Nah ini ada video nih, Audrey sama siapa namanya? Alea. Ya, ini waktu Alea sedih karena dia apa sih sering dikatain untuk badannya begitu ya. Coba Iya, kita lihat, ini ada videonya oke. berikut ini. Audrey, kamu posting ini pasti ada pesan yang mau kamu sampaikan dari kisah kamu bersama. Iya sih. Itu sebenarnya I think it was like sebulan ya gue baru balik ya. Iya. Iya, jadi sebelumnya itu aku emang tinggalnya di luar kan. Dan di luar itu di ranah kerjaku one of the thing itu hampir sama lah sama ranah kerjanya Selin. But it's all about the appearance and beauty. Penampilan kan. Nah, emang ada momennya aku udah mulai sadar aja. I mean, buat kita yang udah besar-besar, buat aku kayak it's fine. Tapi pas aku nyampe di sana dan aku lihat, loh, ponakanku sendiri gitu loh, yang udah buat aku kayak anak ya. Bisa kayak gitu, kayak nggak mau belajar karena dibully. So buat aku ya udah, this is a time kalau bukan dari kita, bukan dari inner circle yang benar nge-boosting kayak it's not all about penampilan juga gitu. You need to have like mindset, attitude-nya juga harus diiniin gitu. Dan untungnya dia paham dan dia juga support itu. Gitu. Oke, baiklah. Ada lagi nih, ada postingan tentang toxic parent. Coba, ini yang kemarin diposting sama Selin ya. Ini sebagai parent anaknya 4 ya Bu ya. Di usia baru, masih muda anaknya udah 4. Padahal yang nonton nggak tahu loh Kak, dipikirnya aku 19 tahun. Itu nikahnya dulu 19 tahun. Dia bilang, most adult children of toxic parents grow up feeling tremendous confusion about what love means and how it's supposed to feel. Their parents did extremely unloving things to them in the name of love. Ya, Jadi panjang ini, deh. Apa sih intinya nih tentang toxic parent? Enggak, tentang mengedukasikan toxic parent gitu loh. Jadi kan pengen sharing aja sih sebenarnya ada nggak sih dari followers aku itu yang pernah merasakan toxic parenting pada saat dulunya. Mungkin kan kadang-kadang Contohnya ada toxic parenting kayak apa tuh misalnya? yang suka mengkontrol anak. Kayak kita tuh pengen anak kita selalu jadi yang terbaik, harus jadi yang lebih baik. Pokoknya nggak boleh ngerasa Pokoknya gagal. kurang aja kalau sampai tidak sesuai Jangan sampai standarnya. ngerasa susah, jangan sampai ngerasa gagal. Padahal itu penting buat anak. Mereka harus merasakan gagal, mereka harus merasakan sedih, harus merasakan apa? Karena biar mereka belajar bagaimana cara mengkontrol diri mereka sendiri. Apa yang harus gue lakukan kalau gue begini? Apa yang harus gue lakukan? Apa yang harus dilakukan kalau gagal? Ya, itu kan aku nggak sotoy sendiri sih Kak, tapi aku banyak sharing tentang bagaimana menjadi good parents buat anak aku ke psikolog pribadi juga gitu. Jadi ada psikolog. Ini kamu sebagai ibu-ibu dan anaknya 4 gitu ya. Iya. Kamu dan di usia muda kamu punya anak. Iya. Dengan apa ya kehidupan pribadi kamu juga yang up and down gitu. Ada ngerasa kekhawatiran nggak sih bahwa ya kamu sendiri tanpa kamu sadari juga mungkin menjadi toksik buat anak-anak? Mungkin. Aku makanya banyak nggak mau apa ya, anak-anak aku tuh salah aku didik, aku banyak ketakutan gitu loh Kak, kayak misalnya? aku mau dia jauh lebih baik dari aku mau anak-anak aku pastinya jauh lebih bahagia dari aku. Apa yang harus aku lakukan? Kan itu semua harus dimulai dari diri aku sendiri sebagai orang tua. Apa yang harus aku lakukan sebagai orang tua biar bisa membahagiakan anak aku, biar bisa mengerti anak aku gitu. Apa sih yang kamu nggak inginkan dialami oleh anak-anak kamu berdasarkan pengalaman? Aku nggak pengen sifat-sifat Selin yang ini nih, atau sikap Selin Ya, yang ini kadang kan menurut kita apa tuh? ada Satu. sadar diri gitu, misalnya kayak aku merasa aku nggak mau anak aku ada kekerasan secara fisik ataupun verbal, makanya aku nggak pernah ngatain anak, aku nggak pernah mengkritik mereka berlebihan, nggak pernah selalu kasih bahasa-bahasa cinta gitu Kak, kayak misalnya Kamu cantik. I'm proud of you gitu, you are so talented gitu, kamu benar-benar cantik, kamu baik, kamu sehat gitu. Itu terus yang aku tanamin di mereka biar mereka feeling love gitu. Kamu sempat cerita bahwa kamu dulu waktu sekolah disuruh pilih sekolah apa syuting, kamu pilih Benar, ya. syuting gitu kan? Karena kamu ingin cari duit. Ya. Apa yang terjadi waktu itu, Selin? Jadi kan dulu aku sekolah tuh gimana ya? Pas pertama-tama mulai syuting, syuting dulu zaman dulu itu kan emang apa ya? Kita
gimana ya, syutingnya sampai pagi gitu kan Kak. Nah terus udah gitu, aku sering bolos nih sekolah karena sering syuting. Pada saat itu mungkin keluarga aku lagi terpuruk lah ya. Jadi dengan aku syuting membantu dari segi ekonomi gitu. Dan aku disuruh pilih tuh pada saat itu sama guru aku karena sekolah aku straight banget gitu kan Kak, Katolik kan sekolah. Terus kayak kamu nggak bisa nih kayak begini terus, kamu lebih pilih sekolah atau lebih pilih syuting. Pada saat itu karena kondisinya memang keluarga aku lagi terpuruk gitu, aku ngomong sama guru, yaudah saya syuting aja nggak usah sekolah, biar aja adik saya yang sekolah gitu. Ada berapa adik kamu yang waktu itu? Aku dong. Pada waktu itu baru ada lu sama Jasmine kan? Jasmine baru mau lahir ya. Iya. Jadi ada 2 ini yang kamu pikirkan sehingga kamu tidak. Sekarang ada 6 bersaudara aku. Oke. Dan kakak tertua. Iya. Kita akan bahas yang berikutnya, jangan kemana. Tetap di Rumpi. Terus.